Biasanya kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Jadi ini kita belum dengan video karena bahasa ini agak panjang. Jadi saya tidak membicarakan video hari ini. Dan saya ajak jemaat untuk membuka satu bagian di dalam Alkitab. Kita buka kitab 1 Timotius pasal yang pertama. Kita akan baca ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-11. 1 Timotius pasal 1. Kita akan baca ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya akan membaca firman Tuhan kita di siang hari ini, dan jemaat bisa perhatikan di depan masih banyak kosong. Padahal kursi di depan lebih nyaman daripada di belakang. Saya akan baca mulai ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-11 mengenai ajaran sesat. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran yang lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan insafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang-orang yang benar, melainkan bagi orang-orang durhaka dan orang alim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah dan seterusnya, segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, tiada henti-hentinya kami mengucap syukur pada Engkau ya Tuhan atas keselamatan yang sudah Tuhan berikan pada kehidupan kami. Pada siang hari ini ya Tuhan, tiba saatnya dalam kumpulan jemaat kami akan membaca dan merenungkan. Kami sudah membaca dan kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah ini menjadi pegangan akan hidup kami. Berkati jemaat yang masih dalam perjalanan, kiranya mereka boleh tiba di tempat ini dalam keadaan sehat dan selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita mau bicara tentang hukum Taurat, bagaimana seharusnya di dalam jemaat. Hal ini sangat penting untuk kita renungkan, tapi sebelum kita bahas, kita harus mengerti dulu konteks pembacaan kita pada siang hari ini. Kita tahu bahwa surat Timotius, surat pengembalaan, ada yang bilang surat pastoral, ya sama. Surat administratif, sama juga. Karena memang nanti inti dari surat ini mau mengatur bagaimana seharusnya di dalam jemaat seperti itu. Ada syarat-syarat gembala, ada syarat-syarat diaken, bagaimana cara gembala bersikap kepada jemaat, bagaimana jemaat bersikap kepada gembala dan seterusnya. Ada surat 1 Timotius, 2 Timotius dan surat Titus. Jadi ada 3 surat yang disebut sebagai surat pastoral. Dan uniknya, Paulus selalu menaruh perhatian penting kepada doktrin sebelum dia bicara tentang apa yang seharusnya dibicarakan dalam surat pengembalaan. Oleh sebab itu, di sini ketika Paulus memulai surat ini, dia mulai dengan betapa pentingnya ajaran yang benar. Betapa pentingnya ajaran yang alkitabiah. Betapa pentingnya ajaran yang sehat di dalam pasal ini. Kenapa? Karena apa gunanya mau atur administrasi itu dengan baik, ya kan? Gembala harus suami dari satu istri. Kemudian seorang kepala rumah tangga yang baik, kalau dia tidak dibangun dengan doktrin yang alkitabiah. Oleh sebab itu,
tidak salah ketika Paulus memulainya dengan apa? Masalah pengajaran. Sebelum diatur hal-hal yang lain di situ. Dan ajaran yang disoroti di sini adalah tentang penyimpangan dari hukum Taurat itu sendiri. Oleh sebab itu kalau kita baca di dalam ayat ini yang ketiga katanya di situ Paulus bilang kepada Timotius, ketika aku hendak meneruskan perjalanan ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak supaya kau tinggal di Efesus. Kelihatannya ini adalah ada satu urusan yang sangat urgent. Di satu sisi Paulus belum bisa pergi ke Efesus karena dia dalam perjalanan menuju Makedonia. Dan di sisi lain di Efesus ada urusan, ada kepentingan yang memang mesti diselesaikan, nggak boleh enggak. Tidak boleh tidak. Kenapa katanya Timotius itu harus tinggal di Efesus? Karena ada orang-orang yang katanya menasihatkan orang-orang tertentu supaya mereka jangan mengajarkan ajaran yang lain. Kalau bilang harus di Efesus minta tolong. Ini mendesak sekali. Kalau Anda perhatikan nanti kata mendesak itu adalah kata para kalio yang biasa dipakai dalam konteks tentara militer. Harus, nggak boleh enggak. Karena ada satu urusan penting. Urusan itu apa? Supaya menasihatkan orang jangan sampai mengajarkan ajaran-ajaran yang lain. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi tadi tema kita adalah bagaimana hukum Taurat bagaimana seharusnya di dalam jemaat. Jadi hukum Taurat ini kan diajarkan di dalam Alkitab. Dalam perjanjian lama hukum Taurat ini penting sekali. Apalagi ketika secara resmi itu dikumandangkan pada waktu bangsa Israel itu masuk ke tanah Kanaan. Dan ini adalah hukum yang wajib dilakukan oleh bangsa Israel. Karena hukum Taurat katanya disebut sebagai hukum wajib dan hukum kekal untuk orang-orang Yahudi. Dalam konteks jemaat sekarang, bagaimana kita memahami hukum Taurat itu? Supaya kita tidak salah. Karena bagaimanapun juga, ternyata ada orang-orang Kristen yang akhirnya gagal memahami hukum Taurat, sehingga sekarang ada banyak praktek-praktek di dalam jemaat yang yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Alkitab. Karena itu tidak memahami hukum Taurat dengan benar. Ada gereja yang tetap menerapkan mewajibkan perempuan tetap pakai apa? Tudung. Ada, saudara. Karena mereka tidak memahami prinsip-prinsip dalam hukum Taurat itu. Ada pengajaran-pengajaran tertentu yang melarang makan makanan tertentu, sehingga yang enak pun akhirnya enggak dimakan dan seterusnya. Kemudian ada pengajaran-pengajaran tertentu yang pokoknya di luar hari itu nggak boleh berkumpul berjemaat, di luar hari-hari tertentu tidak boleh berkumpul berjemaat dan seterusnya. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus, dan saya mulai dari kecil sampai remaja dididik dalam ajaran-ajaran itu. Dan hari ini kita perlu belajar supaya kita bisa mengetahui. Jadi gereja sekarang, bagaimana jemaat lokal Alkitab sekarang bisa bersikap pada hukum Taurat supaya kita tidak salah menyikapi, kita tidak salah mengimani, tidak salah menerapkan, tidak salah melakukan itu dalam kehidupan baik secara pribadi maupun di dalam kehidupan berjemaat. Dari kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama yang perlu kita pelajari di siang hari ini adalah mengapa hal ini penting untuk diingatkan. Kenapa hal ini penting untuk diingatkan dulu? Poin yang pertama adalah karena kalau jika salah memahami, kita akan terjerat kepada ajaran lain dan dongeng-dongeng. Nah, itu yang diajarkan di dalam ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat. Ketika Paulus desak Timotius untuk tinggal di Efesus supaya mereka jangan mengajarkan ajaran-ajaran yang lain ataupun sibuk dengan dongeng-dongeng dan silsilah-silsilah yang tiada putus-putusnya. Kita mesti pahami prinsip hukum Taurat ini dengan benar. Kalau sampai menyimpang, kalau sampai bergeser, maka kita sudah masuk dalam kategori ajaran yang lain. Bayangkan saudara, masih banyak orang yang secara tidak langsung masih menerapkan sebagian ibadah-ibadah simbolik dalam hukum Taurat yang sebenarnya sudah selesai. Ada perkumpulan-perkumpulan yang kalau masuk ke dalam gereja mesti bawa-bawa tabut perjanjian. Mereka anggap kalau tabut perjanjian itu ada, katanya itu adalah lambang dari kehadiran. Tapi ya benar, di dalam hukum Taurat itu betul diajarkan
Tetapi dalam masa gereja apakah masih benar itu diajarkan? Dia tenteng-tenteng tabut perjanjian, dalam satu prosesi kemudian tahu perjanjiannya, taruh itu kemudian ada orang-orang menari di dalam. Kasihan sekali orang-orang tidak mengerti kebenaran itu. Kita nggak tahu lah betul. Nanti ditanya, tahu perjanjian harus terbuat dari apa, kayu penaga lah, kemudian dari apa, emas yang murni bagian tengah, penutupnya harus ada kerub lah dan lain-lain dan seterusnya. Kok ini dari kayu semua, dari kertas dan macam-macam. Kenapa orang mau melakukan itu semua? Karena mereka tidak mengerti prinsip hukum Taurat itu dengan benar. Nah inilah, kalau sudah tidak mengerti, maka jadinya ajaran yang lain. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Coba kita perhatikan di sini. Di situ kan Alkitab kasih tahu agar mereka jangan mengajarkan ajaran yang lain dari dua kata. Heteros didaskalein. Nah, heteros itu didaskalein itu artinya ajaran. Nah, heteros itu ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kan LAI terjemahkan yang lain. Sebenarnya adalah istilah majemuk. Kalau kita memahami arti dari heteros itu artinya jenis yang lain dan yang berbeda. Jenis lain tapi benar-benar sangat berbeda. Karena dalam bahasa Yunani ada dua kata untuk yang lain. Yang pertama alos, yang kedua heteros. Alos bisa jenis yang lama, bisa jenis yang lain tetapi dalam satu wadah yang sama. Misalnya dalam gereja ada laki-laki dan ada perempuan, wadahnya sama dalam jemaat, tetapi ada jenis yang lain di situ. Ada perempuan dan ada laki-laki. Nah, ini kata heteros ini benar-benar bicara kepada sesuatu yang benar-benar sangat-sangat berbeda. Tidak ada hubungannya dengan apapun. Penyimpangan doktrin atau penyimpangan ajaran itu berarti bicara tentang sesuatu yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Ya kalau Alkitab ajarkan A, ya kan, dia akan menyimpang jadi B. Kalau Alkitab ajarkan B, dia akan menyimpang jadi C. Jadi ini ajaran yang lain. Ajaran yang tidak sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Ajaran yang tidak tepat. Ajaran yang tidak seharusnya bagaimana dituliskan di dalam Alkitab. Jadi itu disebut sebagai ajaran yang lain. Jadi saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus. Dan bahkan di dalam Alkitab ada banyak sekali ayat-ayat yang dalam pemakaian kata heteros itu mengacu untuk menggambarkan pengajaran yang tidak tepat dengan kata yang sama. Coba kita buka satu contoh ayat dalam Kisah Rasul pasal yang ke-17. Kisah Rasul pasal yang ke-17. Ayatnya yang ke-21. Kisah Rasul pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-21. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu yang lain, untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengarkan segala sesuatu yang baru, segala sesuatu yang asing. Segala sesuatu yang baru sih kata heteros, segala sesuatu yang tidak seharusnya. Jadi saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita tidak mengerti prinsip hukum Taurat dengan benar, berarti kita akan masuk ke dalam ajaran yang lain. Hukum Taurat itu benar tertulis dalam Alkitab, tetapi kita harus melihat tepatnya seperti apa. Oh, bagaimana posisi hukum Taurat sekarang di dalam jemaat? Kalau bergeser sedikit, oh itu sudah disebut sebagai ajaran yang lain, sudah disebut sebagai ajaran yang lain. Kemudian yang kedua disebut sebagai apa lagi katanya? Dongeng. Alkitab mengajarkan bahwa kalau ada penyimpangan, kalau kita salah memahami, salah menilai, kita akan terjerat kepada ajaran yang lain. Yang kedua adalah dongeng, mutois, fable, fiksi, sesuatu yang tidak berdasarkan atau bukan fakta. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan sehari-hari kan kita sering berhadapan dengan dongeng-dongeng nenek tua. Yang sebenarnya, misalnya contoh, dongeng itu kayak gini, atau mitos-mitos ini kayak gini. Kalau di Jawa Barat mungkin tentang jam 6 harus masuk semua, anak-anak harus masuk ke rumah semua, tutup pintu. Mitos. Katanya puasa-puasa keluar semua jam 6 itu.
Kan si Via ini kan masih di teras kan main-main gitu jam 6 gitu. Tetangga bingung-bingung Pak, nanti tetap main gitu loh. Ya ditegur juga sambil tangga Pak, masukin ke dalam, anaknya udah maghrib. Waktu masih kecil yang merasakan hidup dengan lampu botol masih tahu. Kalau mau potong buku nggak boleh malam-malam. Kenapa? Ya nenek kita ada kasih tahu jangan potong buku malam-malam, nanti kamu diganggu apa? Diganggu setan waktu tidur. Ya sebenarnya kan bukan diganggu setan, karena apa? Aku salah potong, orang pakai lampu minyak tanah kok kurang terang, kan itu kan? Nah, itu mitos-mitos yang berkembang, sesuatu yang tidak berdasar. Ada banyak sekali dongeng-dongeng. Di setiap negara punya cerita-cerita dongeng. Babel itu punya cerita dongeng tentang penciptaan. Oh, ada. Babel itu punya cerita dongeng tentang penciptaan. Dewa Marduk dan seterusnya. Hampir mirip-mirip dengan Alkitab. Sampai ada orang liberal itu bilang katanya sebenarnya Alkitab yang ikut tradisi orang Babel, cerita orang Babel. Orang Babel itu pernah punya cerita tentang Nabi, tentang apa? Orang Babel itu punya cerita tentang Bahtranu. Bayangin. Sampai orang-orang liberal tuduh bahwa sebenarnya penulis Alkitab Perjanjian Lama ngikutin cerita mitosnya orang Babel. Nah, sekarang dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Betapa pentingnya kita menaruh perhatian kepada poin bahwa kalau kita tidak memahami satu poin kebenaran dengan baik, maka kita akan masuk ke dalam jurang yang disebut sebagai ajaran yang lain. Yang kedua, kenapa kita mesti pahami ajaran hukum Taurat ini dengan benar? Karena apa? Jika salah memahami, kita tidak akan sampai kepada tujuan. Coba kita lihat di dalam ayat yang ke-6. 1 Timotius 1 ayat yang ke-6. 1 Timotius 1 ayat yang ke-6, tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Saudara, Paulus kasih tahu kepada Timotius, tolong nasihatkan orang-orang itu jangan sampai mengajarkan ajaran yang lain, karena di dalam jemaat sudah ada contoh orang-orang yang akhirnya tidak sampai kepada itu. Ada bukti nyata. Jadi artinya ini bukan cerita meraba-raba, ini bukan cerita menerka-nerka. Paulus tekankan ini supaya jangan sampai ikut-ikutan orang lain yang akhirnya perjalanan hidup kerohanian mereka tidak sampai kepada tujuan yang seharusnya. Tidak sampai pada tujuan. Dari dua kata di situ, yaitu berputar dan berbalik arah, berbelok dan berbalik arah. Jadi orang sudah di jalur yang benar, dia sudah di jalur yang seharusnya, tetapi ketika dia menerima ajaran yang lain, dia disesatkan dengan pengajaran yang lain, atau dia terima satu doktrin hukum Taurat yang menyimpang, bisa saja imannya berubah. Banyak komentator berdebat tentang apakah ini murtad atau cuma sebagai perubahan pandangan. Macam-macam. Kalau kita mau terjemahkan murtad juga nggak masalah. Kita mau terjemahkan juga perubahan iman, perubahan pandangan doktrinal juga nggak masalah. Tapi yang jelas di sini, Paulus kasih tahu ada orang yang tidak sampai kepada tujuan. Saya ambil gambar ilustrasi dari gambar ilustrasinya seorang penulis buku namanya Bob Cutley. Dia seorang penulis eksegesis gereja baptis. Dia menggambarkan orang yang berbalik arah itu seperti apa. Kalau dia dalam jalur seharusnya tujuannya di sini, tetapi dalam satu titik dia berubah. Karena apa? Karena ada doktrin yang menyimpang yang merasuki pikiran dia. Saudara kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak pernah tahu kapan penyimpangan doktrin ini akhirnya bisa membawa dampak negatif dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kenapa orang percaya itu harus tetap ada di dalam gereja yang benar untuk menyelamatkan jiwa dan kerohanian dia dari apa? Dari perubahan arah tujuan karena penyimpangan doktrin itu. Orang tanya, sekarang masih baik-baik aja, kalau sekarang baik. Tetapi kenapa kita tidak bicara 2 bulan depan? Kenapa kita tidak bicara 6 bulan depan? Siapa yang tahu orang bisa berubah? Ada yang suka ikut politik loh. Waktu pemilihan ini kan dinamika politiknya luar biasa. Aduh. Artinya membuktikan bahwa manusia itu bisa berubah kapan saja. Apalagi kalau sudah punya kepentingan-kepentingan, ya itu mungkin politik.
Tetapi dalam hal rohani juga bisa saja. Kalau dia tidak memperhiasakan kehidupan dia dengan kumpulan-kumpulan yang benar, yang Alkitabiah, sekali lagi sudah, ada satu saat nanti iman kita bisa berubah. Paulus kasih tahu ini bukan karena dia bohong, dia kasih tahu karena memang benar ada orang-orang yang imannya berubah, yang tidak sampai kepada tujuan. Bayangkan masa Paulus menulis sesuatu contoh yang tidak pernah terjadi, dia kasih tahu yang terjadi. Katanya ada orang-orang di dalam ayat ini, orang-orang yang tidak sampai pada tujuan, nggak sampai. Padahal sudah dalam perjalanan. Kita jangan sampai menjadi orang-orang. Kita ingin berjalan lurus sampai ke tempat Tuhan. Amin. Sampai ke tempat. Banyak hal bisa mempengaruhi kehidupan kita. Ya, termasuk doktrin. Melainkan katanya apa? Mereka, kenapa? Karena mereka tersesat dalam omongan yang sia-sia. Sebenarnya kata sesat itu tidak ada dalam bahasa Yunani. Itu yang ada kata eis, artinya mereka masuk ke dalam omongan yang sia-sia. Kata omongan yang sia-sia itu kalau bahasa Inggris terjemahkan vain-jangling. Jadi ngomongnya nggak jelas. Ajaran yang sesat, salah satu tipe ajaran yang tidak Alkitabiah itu ngomongnya melampau maut, nggak jelas. Hari ini dia ngomong doktrin apa, besok doktrin yang sama, tapi udah beda ajarannya. Itu namanya vain-jangling. Kalau dalam kehidupan sehari-hari orang mabuk itu biasanya vain-jangling. Ngawur ngomongnya. Pernah dengar orang mabuk ngomong? Jadi ajaran yang berbeda, ajaran yang lain, ya kan? Ajaran yang tidak Alkitabiah, dongeng juga diartikan sebagai omongan yang sia-sia. Silakan lihat Tuhan kita Yesus Kristus. Ini sangat penting untuk kita ini. Saya lanjut, masih panjang. Nah, yang ketiga, tadi yang kedua dulu, supaya kita nggak lupa. Kenapa mesti pahami? Karena kalau kita salah memahami, kita tidak akan sampai kepada tujuan. Kemudian, yang ketiga, kenapa kita mesti pahami doktrin dengan benar, hukum Taurat dengan benar? Yang ketiga adalah apa? Karena sejak abad pertama kesalahan ini sudah jadi peringatan dan merajalela di dalam jemaat, sudah merajalela. Artinya sejak abad awal iblis sudah pakai poin-poin ini untuk menyesatkan jemaat-jemaat. Benar, hukum Taurat itu penting, hukum Taurat itu kuat. Kalau salah pakai, kan hukum Taurat itu pengaruhnya kuat dalam kehidupan orang Yahudi. Bayangkan kalau menyimpang sedikit ke dalam jemaat, itu akan menyesatkan banyak orang. Karena ini hukum yang sangat sensitif. Bagi orang Yahudi, hukum Taurat itu adalah satu kebanggaan. Oleh sebab itu kalau mau ditanya orang Yahudi apa yang kamu punya, dia akan jawab kami punya hukum Taurat. Ketika Paulus bicara tentang orang Yahudi dalam kitab Roma pasal 1 sampai dengan Roma pasalnya yang ketiga, apa kebanggaan orang Yahudi? Paulus bilang ya hukum Taurat itu sendiri. Oleh sebab itu nanti orang Yahudi yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka akan dihakimi menurut hukum Taurat. Tetapi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang tidak punya hukum Taurat, mereka akan dihakimi dengan hati nurani mereka. Orang Yahudi sangat bangga dengan hukum Taurat. Dan ini alasan kenapa iblis mau pakai hukum Taurat untuk menyesatkan banyak orang. Saya tidak pernah bilang hukum Taurat itu sangat penting, saudara. Saking pentingnya, saking sensitifnya harus pahami dengan baik, dengan benang yang lurus. Jangan sampai benang-benang yang lurus dipahami. Akhirnya bisa menyesatkan banyak orang. Nah, katanya sejak abad pertama kesalahan ini sudah jadi peringatan dan merajalela dalam yaitu tadi ketika Paulus kasih tahu kepada Timotius untuk menasehatkan para gelo di situ, untuk menasehatkan orang-orang tertentu, untuk memberikan apa? Perintah dengan tegas kepada orang-orang supaya jangan mengajarkan ajaran yang lain. Nasihat Paulus selalu tegas ketika dia bicara tentang ajaran-ajaran sesat. Apalagi berkaitan dengan hukum Taurat, misalnya dalam Galatia pasal 1, Galatia pasalnya yang kedua. Coba kita lihat Galatia 2 ayat 4. Galatia pasalnya yang kedua. Galatia pasalnya yang kedua.
Ayat yang keempat, memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambahkan. Paulus bicara tentang bahwa ada orang-orang juga yang menyusup masuk. Jadi kriteria apa? Salah satu cara iblis untuk menghancurkan Kristen adalah dengan cara membawa orang-orang yang doktrinnya tidak benar itu masuk ke dalam jemaat. Contoh kasusnya jemaat Galatia. Kemudian contoh kasusnya jemaat Efesus di tahun 60-an, bukan tahun 50-an. Kalau tahun 50-an jemaat Efesus masih bagus. Oleh sebab itu Paulus tulis surat kepada jemaat Efesus dengan pujian-pujian yang luar biasa. Nah, yang di dalam Timotius ini, ketika Timotius ada di Efesus, ini kan di akhir masa hidup Rasul Paulus tahun 60-an. Jadi ada perubahan, bayangkan gereja saja bisa berubah. Gereja itu bisa berubah longgar hanya dalam jangka waktu 10 tahun. Contohnya jemaat Efesus. Bahkan ada tradisi yang kurang baik dari jemaat Efesus, yang tradisinya menurun secara kerohanian. Tahun 50-an dia dipuji. Tahun 60-an ada pengajar sesat menyusup masuk ke dalamnya. Tahun 90-an jemaat Efesus katanya apa? Meninggalkan kasih mula-mula. Ketika Yohanes tulis surat wahyu pada waktu itu. Jadi trennya menurun. Dari tahun 50-an ke tahun 90-an cuma 40 tahun. Dan Anda tahu ada 2 gelombang penurunan kerohanian yang terjadi kepada jemaat Efesus. Itu jemaat yang pernah dipuji oleh Tuhan. Nah, saudara kasih dalam kita Yesus Kristus. Jadi kenapa kita mesti paham hukum Taurat ini dengan benar? Sekali lagi karena apa? Sejak abad pertama pun sudah ada peringatan bahwa ajaran seperti ini sudah merajalela di dalam jemaat. Kemudian yang kedua, karena apa? Yang kedua di dalam ayatnya yang ke-7, coba kita perhatikan ayat yang ke-7. Efesus 1 Timotius 1 ayat yang ke-7. 1 Timotius 1 ayat yang ke-7 katanya. Mereka hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Jadi orang-orang ini, pengajar-pengajar sesat ini mau mengajarkan hukum Taurat, tapi mereka nggak ngerti katanya. Mereka hendak menjadi pengajar hukum Taurat. Bahkan ingat ya, saya berkali-kali kasih tahu. Kata hendak di sini kata telontes, dia dalam present participle, artinya mau berkali-kali secara kontinus mengajarkan ajaran yang lain. Tetapi ada halangan. Kenapa halangannya? Mereka ada sesuatu yang nggak beres. Karena apa? Ternyata mereka tidak mengerti apa yang mereka katakan dan tidak mengerti pokok-pokok itu secara mutlak. Bayangkan, ada orang mau mengajar hukum Taurat tapi dia tidak paham apa yang dia belajar. Nah, inilah tipe-tipe pengajar sesat. Pengajar-pengajar yang tidak alkitabiah, mau mengajarkan tapi tidak paham. Pokoknya yang penting ngomong apa yang saya baca dalam Alkitab, itu yang saya omong. Yang tertulis, itu yang saya kasih tahu. Dia nak paham konteks, dia nak paham latar belakang, dia nak belajar teologi dengan benar. Sekarang di YouTube itu saudara lebih aku pengajar sesat daripada pengajar Alkitabiah. Coba Anda nonton YouTube, dia biar sampai paling yang nonton 50 orang, paling banyak itu. Coba Anda nonton YouTube pengajar-pengajar yang tidak Alkitabiah sampai juta-juta. Dan ada satu ibu pengkhotbah ibu-ibu itu, saya mau coba bikin observasi, saya mau lihat dia konsisten nggak ngajar seperti itu. Dia bikin seri teologi, ngajar tentang keselamatan. Ada episode beberapa, diajar bahwa keselamatan adalah kasih karunia daripada Tuhan. Dan iman juga adalah kasih karunia daripada Tuhan. Artinya kalau tidak mengaruniakan orang untuk beriman, dia tidak mungkin bisa beriman. Kemudian di episode berapa saya sudah lupa. Di episode berapa saya mau cek karena seri teologi tentang keselamatan. Akhirnya dia bisa tentang keselamatan juga. Dia ulang lagi bahwa keselamatan pada prinsipnya adalah kasih karunia daripada Tuhan, saudara katanya. Tetapi manusia punya tanggung jawab untuk meresponi keselamatan itu, karena manusia diberikan kehendak bebas. Jadi mana yang benar, saudara? Ini orang yang mau mengajar sesuatu, tapi dia tidak mengerti apa yang diajarkan sebenarnya.
dalam teologi, dalam kelas-kelas teologi itu ada namanya teologi sistematika. Teologi sistematika disebut sebagai teologi dasar. Seorang pengajar yang baik dia harus mengerti teologi dasar itu, basic of theology. Dia harus paham itu dengan benar. Ada doktrin, ada kristologi, teologi proper, pneumatologi, eklesiologi, bibliologi, dan soteriologi. Ini semua teologi dasar yang harus dipahami dengan baik. Kalau orang mau jadi pengkhotbah dia tidak pahami teologi dasar, bagaimana dia mau mengajar orang? Ini contoh pengajar yang tidak alkitabiah, pengajar sesat adalah ketika dia mengajar apa yang dia tidak tahu. Bagaimana dia mau ajar apa yang dia tidak tahu? Jadi jemaatnya terima apa? Kalau yang duduk cuma 10 orang, berarti 10 orang dia akan bawa ke dalam kesesatan. Tapi kalau yang duduk 500 orang, saudara, dia akan bertanggung jawab atas 500 jiwa. Dan yang nonton itu sampai juta. Ada nonton sampai ratusan ribu juta. 500.000 orang itu sedikit atau banyak? Banyak sekali. Ya dia terima uang banyak dari YouTube. Betul. Tapi bagaimana pertanggungjawabannya? Keresahan ini yang direnungkan oleh Rasul Paulus. Dan ini juga menjadi tanggung jawab kita di masa akhir sekarang. Jangan sampai salah memahami hukum Taurat dengan kemudian akhirnya salah mengajarkan orang lain. Jadi itu 3. Kenapa perlu diperhatikan? Baik, kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang jadi bagaimana seharusnya memahami hukum Taurat itu di dalam jemaat? Supaya kita tidak salah mengajarkannya. Yang pertama, kita mesti pahami perubahan ibadah dari apa? Ibadah simbolik kepada ibadah hakiki. Semua hal yang ada dalam perjanjian lama itu kita sebut sebagai masa ibadah simbolik, termasuk yang diatur dalam hukum Taurat. Nah, semuanya itu berakhir kapan? Pada waktu Yohanes Pembaptis tampil. Sehingga kita dalam masa gereja sekarang kita tidak lagi hidup dalam ibadah simbolik, tapi kita hidup di bawah apa? Ibadah yang disebut sebagai apa? Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ada perbedaan tata cara ibadah dalam perjanjian lama dengan dalam perjanjian baru. Saya yakin semua di sini sudah paham untuk garis besar. Tapi saya cuma bicara lebih detail sedikit. Bahwa begini. Yang pertama, bahwa hukum Taurat yang menyangkut ibadah simbolik berhenti sampai Yohanes Pembaptis tampil. Itu Lukas 16 ayat yang ke-16. Apa saja ibadah-ibadah simbolik? Tidak semua hukum Taurat itu ibadah simbolik. Jadi ada hukum yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Ibadah simbolik itu kaitannya dengan apa? Misalnya masalah sabat. Itu masuk dalam apa? Aturan ibadah simbolik. Karena dia melambangkan sesuatu, namanya juga ibadah simbolik. Sabat itu melambangkan apa? Dalam Alkitab, sabat itu melambangkan 2, Yesus Kristus dan surga. Perhentian terakhir. Kalau kita baca dalam kitab Ibrani, Sabat yang kudus adalah apa katanya? Gambaran dari tempat perhentian terakhir kita, surga. Dan sabat juga ini melambangkan siapa? Yesus Kristus juga dalam Kolose 2 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Yang kedua, apalagi masalah makanan haram dan tidak haram itu masuk dalam paket ibadah simbolik. Karena apa? Yang haram dan yang tidak haram itu adalah gambaran yang kudus dengan yang tidak kudus. Tuhan mau kasih tahu ada yang kudus. Oh, ada yang tidak kudus. Yang tidak kudus tidak boleh masuk ke dalam pelataran bait Allah. Gitu. Kalau binatang-binatang yang kotor-kotor itu melambangkan sesuatu yang tidak kudus, tidak boleh dimakan. Nah, itu masalah makanan haram dan tidak haram. Kemudian apa lagi? Tetapi sudah Tuhan Yesus bilang, katanya sekarang bukan itu lagi. Apa yang masuk ke dalam perut, katanya akan keluar ke jarum. Itu makanan. Jadi yang mengharamkan hidup manusia bukan makanan lagi, tetapi apa? Perilaku dia sendiri. Hati dia yang mengharamkan. Itu yang Tuhan Yesus bilang. Kemudian masalah apa lagi? Binatang korban dan lain-lain. Binatang korban apa?
korban keselamatan, korban ucapan syukur, semuanya sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Bahkan dalam Ibrani 10 ayat 1 dikatakan, korban yang setiap saat engkau persembahkan dulu tidak mungkin menyempurnakan engkau. Walaupun engkau datang mempersembahkan berkali-kali. Yang bisa menyempurnakan engkau adalah korban yang sesungguhnya, yaitu siapa? Yesus Kristus. Ibrani 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Oleh sebab itu kenapa orang Kristen tak potong domba korban sekarang? Ya karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah anak domba Allah yang sudah mati menggantikan kita dihukum. Jadi yang pertama, bahwa hukum Taurat itu ketepatan hukum Taurat itu kita harus melihat bahwa semua yang berkaitan dengan ibadah simbolik berhenti sampai Yohanes Pembaptis tampil. Bahkan puncaknya ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, tabir bait Allah terbelah menjadi dua. Tidak ada lagi ibadah simbolik selesai. Tahun 70 bait Allah runtuh. Bait Allah dihancurkan. Supaya apa? Tidak ada lagi praktek-praktek ibadah simbolik. Tuhan mau menghukum bangsa Israel. Dan Tuhan sudah serahkan semuanya sekarang ke dalam jemaat. Dan orang-orang percaya sekarang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Yang kedua bahwa kalau kita bicara tentang hukum Taurat, kita harus paham bahwa Tuhan Yesus adalah penggenapan dari hukum Taurat itu sendiri. Tuhan Yesus adalah kesempurnaan dari hukum Taurat itu sendiri. Coba kita buka dalam Matius, Galatia saja, Galatia pasal yang keempat. Galatia pasal yang keempat, ayat yang keempat. Galatia pasal yang keempat, ayat yang keempat. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Takluk kepada hukum Taurat. Kata takluk artinya tunduk secara sempurna pada hukum Taurat. Itulah Yesus Kristus. Kemudian Roma 10 ayat yang keempat juga bicara pada prinsip yang sama. Jadi setelah kasih dalam Tuhan kita Yesus, mau ibadah Sabat, masalah makanan haram, domba, korban dan seterusnya, semuanya sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dialah penggenapan dari hukum Taurat itu sendiri. Banyak orang bilang kenapa Yesus harus sudah ini, karena dia harus sempurna dalam hukum Taurat. Supaya apa? Supaya dia bisa menjadi penebus dan juru selamat atas kehidupan manusia. Karena manusia biasa tidak sanggup melakukan itu. Kemudian saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ada satu ayat yang sangat penting yang mau saya ajarkan kepada Anda. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-15. Tentang bagaimana Tuhan Yesus menggenapi hukum Taurat. Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-15. Sudah dapat semua? Efesus pasalnya yang kedua ayat yang ke-15 dikatakan, sebab dengan matinya sebagai manusia, ingat ya, matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintahnya dan ketentuannya. Untuk apa katanya? Menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dengan matinya dia sebagai manusia, katanya, Yesus Kristus membatalkan hukum Taurat. Apa kuasa hukum Taurat atas hidup manusia? Dosa. Upah dosa adalah apa? Maut. Itu diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, ini yang kita sebut sebagai doktrin abolisi. Doktrin abolisi. Karena begini, kata membatalkan di situ dari kata katargeo, artinya menghapus. Menghapuskan segala tuntutan hukum Taurat atas hidup manusia. Doktrin abolisi. Nah, doktrin abolisi ini kita mesti paham. Kata abolisi ini kan berasal dari kata bahasa Latin, artinya abolitio, artinya penghapusan. Ini biasa dipakai dalam praktek hukum negara. Dari mana? Dari mana mereka negara-negara tertentu pakai praktek abolisi, termasuk Indonesia. Indonesia ada namanya pemotongan gerasi kan. Tapi ada juga yang abolisi, tapi jarang didapatkan di sini. Tapi baik Amerika ini sangat menerapkan doktrin abolisi. Karena apa? Karena Abraham Lincoln, seorang baptis yang memulai praktek ini di Amerika. Penghapusan hukuman atas budak-budak pada waktu itu. Pemutihan. Kalau gerasi kan pemutihan. Kalau abolisi benar-benar dihapus. Jadi gini, doktrin abolisi ini biasa dipakai dalam praktek hukum sipil negara. Hal ini merupakan penghapusan terhadap seluruh akibat penjatuhan putusan pengadilan pidana kepada seorang terpidana atau terdakwa yang bersalah.
tindakan penghapusan atau pembatalan ini merupakan sarana praktek yang ada pada hukum oleh karena pertimbangan keputusan dilakukan oleh negara. Jadi ada negara-negara Kristen yang kental dengan Kristen itu biasa menerapkan praktek ini, termasuk Amerika Serikat. Oleh sebab itu, saudara kita Yesus, dalam Amerika kita mendapatkan satu istilah namanya slavery abolition. Jadi penghapusan perhambaan atau perbudakan di situ. Abraham Lincoln dapat dari mana? Dari Alkitab, karena dia orang Baptis. Jadi ada satu peristiwa yang termasuk pada abad yang ke-18 yang mengakhiri praktek perbudakan. Presiden Abraham Februari, jadi tahun lahirnya, menjadi salah satu tokoh pada terwujudnya abolisi melalui keputusan amandemen ke-13 yang secara resmi menghapuskan perbudakan di Amerika Serikat, disetujui oleh anggota Senat pada 8 April 1864 dan kemudian digolkan oleh parlemen setempat pada tanggal 31 Januari 1865. Orang-orang percaya di Amerika melihat teladan Yesus Kristus, saudara. Oleh sebab itu mereka bilang tidak ada lagi perbudakan. Kenapa? Karena Yesus dalam Efesus tadi diajarkan bahwa Tuhan Yesus ketika dia mati dalam keadaan manusia, katanya membatalkan, menghapuskan segala tuntutan hukum Taurat atas kehidupan manusia. Jadi ada dua hal di situ yang diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, keseluruhan ibadah simbolik dalam hukum Taurat. Yang kedua adalah dosa yang semakin diperjelas dalam apa hubungannya hukum Taurat dengan dosa. Yang di dalam Alkitab dikasih tahu bahwa karena hukum Taurat manusia semakin mengenal dosa. Jadi itu diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Coba kita buka Roma pasalnya yang ketiga ayat yang ke-20. Roma pasalnya yang ketiga ayat yang ke-20. Roma pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi Tuhan cuma pakai bahasa hukum Taurat di dalam Efesus 2, tetapi hukum Taurat itu sudah menjadi perwakilan dari dosa-dosa manusia. Karena lewat hukum Taurat katanya manusia sudah berdosa. Roma 5 ayat 13. Roma pasalnya yang kelima ayat yang ke-13. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Betul. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Kenapa dosa tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat? Ini Paulus bicara dalam hukum sosial manusia. Karena sebelum ada hukum Taurat, Kain tidak akan pernah dituntut hukum secara manusia ketika dia membunuh. Dulu waktu Kain bunuh Habel, siapa yang bisa hukum Kain? Tidak ada hukum manusia yang bisa hukum Kain. Yang bisa hukum Kain cuma siapa? Tuhan. Nah, ketika hukum Taurat diturunkan, manusia semakin mengenal dosa itu seperti ternyata kalau melakukan kesalahan ada apa? Ada konsekuensinya. Ternyata kalau membunuh berarti nyawanya harus dibunuh. Oleh sebab itu dalam hukum Taurat diatur tentang apa? Tentang hukuman mati. Kemudian Roma 7 ayat yang ke-7. Roma 7 ayat yang ke-7 dikatakan, jadi demikian apakah yang hendak kita katakan, apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Jadi hukum Taurat itu bukan dosa. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Jadi saking ketatnya aturan hukum Taurat akan membuat manusia itu apa? Salah. Salah. Bayangkan cuma nyalakan api pada hari Sabat orang itu bisa dirajam. Di dalam aturan hukum Taurat. Nyalakan api. Kalau katanya ada rumah yang keluar asap di atas rumahnya, berarti dia sedang bekerja pada hari raya Sabat. Orang itu harus dihukum. Tetap nggak? Jadi oleh hukum Taurat manusia mengenal dosa. 1 Korintus 15 ayat 50. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-50. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-50. Coba kita perhatikan. Sengat maut ialah dosa. Dan kuasa dosa katanya apa? Oleh sebab itu dalam Efesus dikatakan dengan matinya Yesus dalam keadaan manusia dia membatalkan
tuntutan hukum Taurat atas hidup manusia. Jadi itu namanya doktrin evolusi. Sudah selesai. Tuhan Yesus adalah penggenapan dari hukum Taurat itu sendiri. Yang ketiga, hukum Taurat adalah penuntun kepada keselamatan. Galatia pasal 3 ayatnya yang kedua. Hukum Taurat adalah penuntun. Tidak ada orang yang bisa dibenarkan karena hukum Taurat. Galatia 3 ayatnya yang kedua. Galatia pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-24, di situ firman Tuhan bilang begini. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena ini. Jadi tetap orang percaya itu akan dibenarkan karena ini. Hukum Taurat itu menuntun. Menuntun dengan segala aturan yang ada. Tidak ada orang yang bisa sanggup. Kemudian yang ketiga, yang keempat, hukum Taurat adalah bayangan dari apa yang akan datang. Jadi hanya bayangan, hanya simbol. Ketika Tuhan Yesus, ketika domba dikorbankan di atas mezbah, itu adalah gambaran akan apa? Pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Gambaran dari pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadi hanya bayangan. Domba yang dipersembahkan itu tidak bisa menyelamatkan manusia, tidak mungkin. Dia hanya binatang biasa. Tetapi Tuhan pakai binatang itu untuk menggambarkan bagaimana urusan dosa manusia itu diselesaikan. Dia tidak ada salah, katanya domba itu tidak ada salah. Kalau kita baca dalam Yesaya pasal 53, ketika dia ditaruh di atas mezbah, dia tidak melawan. Kemudian ketika dia disembelih, darahnya apa? Darahnya tercurah untuk keselamatan manusia. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah yaitu kegenapan dari hukum Taurat itu. Semua yang dilakukan dalam perjanjian lama cuma bayangan. Kalau Anda membaca dalam Ibrani 10 ayat 1, mungkin saya sudah sebutkan ayatnya tadi bahwa domba yang dipersembahkan setiap tahun tidak datang untuk menyempurnakan bagian yang dipersembahkan. Kemudian Kolose 2 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17, janganlah orang menghukum kamu mengenai apa katanya perayaan, hari raya, bulan baru, hari Sabat, makanan haram dan yang tidak haram, karena semuanya ada bayangan dari apa yang akan datang, sedangkan wujudnya adalah siapa katanya? Yesus Kristus. Jadi sudah dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hukum Taurat adalah bayangan dari apa yang akan datang. Kemudian yang kelima adalah cuma Tuhan Yesus yang sanggup melakukan hukum Taurat. Itu jelas. Jangan kita berharap, saya mau hidup terdidik dengan hukum Taurat. Tidak mungkin. Itu akan menjadi sia-sia. Alkitab sendiri yang memberitahukan kepada kita, hanya Yesus Kristuslah yang sanggup melakukan hukum Taurat. Coba kita buka beberapa ayat. Galatia. Galatia 4 kan sudah baca tadi. Galatia 3 saja. Coba Galatia pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-12. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Jadi pertanyaan, siapa yang mampu melakukannya? Ya, jawabannya di dalam Galatia 4 ayat 4. Yesus yang sanggup melakukannya. Roma 2 ayat yang ke-13. Roma pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-13. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Yang jadi pertanyaan, siapa yang bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna supaya bisa dibenarkan? Gak ada, cuma Tuhan Yesus. Jadi secara yang Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah bagaimana kita menyikapi hukum Taurat di dalam supaya kita nggak salah. Kenapa gereja nggak ada lagi hari-hari Sabat sekarang? Kita tidak menganggap minggu itu sebagai hari Sabat. Karena apa? Karena hari Sabat sudah selesai, sudah digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kenapa gereja tidak lagi potong domba untuk dipersembahkan kepada Tuhan? Kalau potong domba ya bikin bule untuk makan, gitu. Bukan lagi untuk hal-hal yang sifatnya rohani dan seterusnya. Kenapa semua makanan halal? Karena Tuhan Yesus sendiri yang bilang bukan apa yang masuk ke dalam perut yang mengharamkan kita, tetapi katanya hidup kita, hati kita yang membuat kita menjadi haram dan tidak layak. Jadi yang paling penting di sini adalah apa? Sudahkah kita terima Dia sebagai Tuhan yang juru? Dia adalah penggenapan dari hukum Taurat itu sendiri. Kita sudah terima Dia. Kita sudah selesaikan urusan dosa kita di hadapan Dia. Kita
Kita nggak usah capek-capek lagi lakukan hidup baik. Sudah selesai oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Mari kita. Tuhan